Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info K3 RSID. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas pembahasan selanjutnya. Setelah kita bahas 251, 252, kini kita akan bahas tentang germas di 2.5.3. Oke, lanjut aja ya. Jadi di 2.5.3 itu masih membahas terkait dengan keluarga. Kali ini adalah terkait dengan germas, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat gitu. Jadi germas ini sebenarnya sudah dicanangkan dari beberapa tahun lalu ya. Jadi sebenarnya sih teman-teman di puskesmas harusnya sudah punya datanya gitu. Jadi harusnya di bab ini tidak terlalu susah gitu. Tapi kita coba baca atau bedah lebih dalam lagi penilaiannya. Itu untuk pokok pikiran sendiri adalah dilakukan secara bersama-sama germas ya. Oke. Germas merupakan bagian terintegrasi dari intervensi lanjut. Nah, ini poin pentingnya di sini teman-teman ya. Jadi di PISPK sebelumnya kan ada beberapa indikator ya, 11 atau 12 indikator. Nah, dari 11 atau 12 indikator itu saling terkaitan dengan germas gitu. Makanya jika ada yang kurang, contohnya ada merokok, maka germas itu memiliki peran penting dalam intervensi lanjutannya gitu. Oke, poin C. Tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat agar tetap sehat, tetap produktif. Oke, sasaran germas yaitu seluruh lapisan masyarakat termasuk individu, keluarga, dan masyarakat. Jelas ya? Nah nih yang penting di sini nih. Berperan dalam mensukseskan germas dengan tolak ukurnya adalah terbentuknya UKBM, pembangunan wilayah berbasis kesehatan yang diukur dengan indeks masyarakat sehat dan indeks tatanan sehat. Ini kalau nggak salah harusnya ada di capaian kinerja masing-masing daerah ya. Oke. Lanjut, kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan dengan jelasan jenis kegiatan. Oke, ini RUK, KAK, RPK. Lalu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terlindungi dalam berdampak pada semakin membaiknya IKS. Nah, ini oleh karena itu dalam pembinaan germas biasanya ada indikator kinerjanya, di mana semakin bagus indikator kinerjanya maka akan semakin meningkatkan atau membaiknya nilai IKS tingkat keluarga dan wilayah. Ini berkaitan lagi di 251 dan 252. Oke. Untuk EP-nya sendiri yaitu ditetapkan poin A ya, sasaran germas dalam pelaksanaan kegiatan UKM. Oke, kalau yang ini adalah SK ya, SK sasaran germas. Contohnya itu teman-teman silahkan cek aja. Sasaran germas. Kalau nggak salah ada di sini kok. Oke, ini ada nih di scribe ya. Yang paling gampang dibuat itu adalah scribe. Jadi teman-teman daripada minta ke saya dokumennya silahkan cari sendiri ya gitu, karena di internet ini sudah ada semua. Jadi tinggal teman-teman adopsi, modifikasi, dan adopsi apa sih ATM tuh? Tindak lanjuti dan modifikasi kali. Amati, tindak lanjut dan modifikasi. Mungkin seperti itu. Oke, ini contohnya dari Puskesmas Kuala Tangkal. Oke, ini gerakan masyarakat hidup sehat. Oke, di sini ada peningkatan aktivitas. Jadi sasaran germas itu ada 6 ya kalau nggak salah. Yang pertama itu ada peningkatan aktivitas fisik. Oke, ini udah masuk. Kedua, PABS, peningkatan PABS udah masuk. Yang ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan bergizi. Oke, sudah masuk. Yang keempat, apa nih? Peningkatan pencegahan deteksi dini PTM ya, sudah masuk. Kelima, terkait dengan kualitas lingkungan sudah masuk. Dan yang terakhir itu adalah pendidikan kalau nggak salah. Nah, ini itu. Oke. Nah, untuk germas sendiri harusnya tiap masing-masing daerah atau pemerintah daerah itu punya pergub atau perbub atau perwalinya masing-masing. Jadi silahkan cari teman-teman. Jadi untuk hierarkinya silahkan cari perwalinya atau perbubnya atau perdanya. Lalu cari juga peraturan gubernurnya gitu juga silahkan dicari. Pasti ada. Ini untuk dicontoh di sini tuh ada ya. Kuala Tunggal ini ada di sini. Contohnya itu adalah Perda pelaksanaan daerah, bukan ya? Sini ada nggak ya? Harusnya itu ada. Oh, di sini belum dimasukin ya. Jadi untuk mengingatnya silakan teman-teman masukkan regulasi pemerintah daerahnya masing-masing gitu. Oke, jelas ya. Lanjut. Yang kedua adalah dilaksanakan penyusunan perencanaan pembinaan germas secara terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas. Nah, ini agak ngambang ya, coba kita lihat.
Oh iya, untuk yang 253 poin A itu silahkan juga cari KAK kegiatan Germas. Mohon maaf, ketinggalan. KAK Germas. Nah, untuk kegiatan Germas ini karena ada 6 sasaran, maka ada baiknya setiap sasaran dibuat masing-masing. Itu jauh lebih baik, tapi biasanya surveyor minta itu secara tergabung, teman-teman. Jadi bikin satu KAK yang isinya 6 sasaran kegiatan Germas. Gitu. Ini contohnya kayak gini. Oke, jelas ini. Ini hanya ada 4, jadi harus kurang ya. Kurang bagus. Contohnya coba yang ini, kayaknya ini juga kurang. Ini juga kegiatan cuma 1. Kayaknya nggak yang bagus nih. Coba ini. Apakah kegiatan Germas nih yang terbaru nih 2021? Coba kita lihat ya. Ini juga kurang ya. Jadi hapus saja. Nah, yang 2021 Puskesmas Petang 2. Ini pendahuluan oke, latar belakang oke, kegiatan pokoknya. Oh, ini juga kayak copy paste ya. Kurang juga teman-teman. Ini nih ada gak nih? Mohon maaf, saya lagi pilek ya, suara jadi agak bindeng. Ini juga tidak ada. Oke, kakaknya silahkan dicari aja sih ya. Oh, ini ada nih yang 2022. Ini 4 halaman, biasanya kurang bagus sih 4 halaman. Oh iya. Kurang teman-teman. Jadi contohnya tidak ada, silahkan berkreasi sendiri aja. Untuk ini poin A juga ada jadwal kegiatan. Jadi silakan buat juga RUK teman-teman. RUK Germas. Bagusnya sih RUK itu tuh masing-masing program gitu. Ini contoh nih RUK Promkes, pasti di dalamnya tuh ada PHBS gitu. Enggak ya? Nah, ini dia nih. Gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, ini. Jadi untuk RUK, KAK, jadwal itu silakan mengadopsi dari kegiatan masing-masing pemegang program. Jadi ada 6 sasaran, tunjuk penanggung jawabnya. Nah, lalu buat RUK terkait, buat di RUK-nya kegiatan Germas. Gitu aja sih. Oke, lalu bukti pelaksanaan penyusunan minimal maupun daftar hadir. Oke, ini umatnya ya. Jadi saat pembuatan pembinaan silakan teman-teman rapatkan. Bisa di rapat logbul, bisa di pralogbul, atau bisa di kegiatan rapat terpisah gitu. Khusus membahas terkait Germas. Oke. Yang poin C ini apa nih? Dilakukan upaya pelaksanaan. Oke, yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Oke, ini mah udah kegiatannya ya. Bukti pelaksanaan, biasanya kalau bentuknya pertemuan, pastikan ada undangan, daftar hadir, dan laporan hasil. Intinya tuh di situ. Lalu yang terakhir dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga, dan individu mewujudkan gerakan. Ini juga kegiatan, kalau kita lihat poin D, jadwalnya apa, laporan hasilnya seperti apa. Lalu yang terakhir evaluasi dan tindak lanjut, silakan buat aja evaluasinya. Jadi setelah melakukan kegiatan, kita lakukan analisa akan timbul rencana tindak lanjut, silakan ditindaklanjuti, tindak lanjut silakan dievaluasi, hasil evaluasi tindak lanjut silakan ditindaklanjuti kembali. Kayaknya gitu doang sih Germas sebenarnya. Sayangnya saya nggak punya contoh yang bagus ya. Apa ya? Contoh yang bagus Germas itu harusnya sih tadi ya, contohnya ada nggak ya? Nggak ada ya. Nih, jadi andai aja teman-teman punya kakak seperti ini. Kegiatannya itu adalah di sini adalah kampanye Germas. Rincian kegiatannya aktivitas jalan, makan sayuran, pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, saat melaksanakan aktivitas fisik, jalan santai di suatu waktu, silakan teman-teman lakukan
dokumentasi kegiatan mulai dari undangan, daftar hadir, laporan kegiatan, dan dokumentasi. Otomatis dari laporan akan ada evaluasi atau analisanya gitu, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, analisanya itu silakan ditindaklanjuti. Misal dalam kegiatan jalan santai ini target peserta tidak tercapai, otomatis rencana tindak lanjutnya adalah melakukan sosialisasi lebih dalam lagi, lebih luas lagi agar banyak yang tertarik. Bekerja sama dengan lintas sektor untuk mengadakan door prize ataupun kegiatan CSR gitu. Jadi ketika masyarakat ikut aktivitas fisik bisa banyak karena tertarik dengan kegiatannya yang ada hadiahnya gitu. Otomatis nanti ketika ditindaklanjutin, oke, kita lihat nih tindak lanjut. Oh, kita sudah bekerja sama, kita sudah mengadakan door prize juga. Evaluasi gimana? Terjadi peningkatan capaian peserta dari yang awalnya 5.000, sekarang naik 2 kali lipat menjadi 2.000 peserta. Evaluasinya apa? Ya udah, acara berjalan dengan lancar. Itu aja sih sebenarnya. Cukup ya, kayaknya nggak usah banyak-banyak. Kayaknya Germas ini juga harusnya sudah menjadi kegiatan di dalam kinerja sih harusnya. Karena kinerja dari UKM salah satunya adalah pelaksanaan Germas. Oke, mungkin dari saya sekian. Semoga mencerahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.